7. Sekarang saya akan mau menjelaskan tentang anggaran perputaran dan anggaran piutang. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan perhitungan tentang anggaran perputaran. Di sini saya sudah mempunyai tabelnya. Yang pertama di bagian keterangan ada penjualan bersih, piutang awal tahun, piutang akhir tahun, rata-rata piutang, perputaran piutang, dan rata-rata pengumpulan piutang. Lalu di sebelahnya ada tahun. Dari ini bagaimana untuk mendapatkan penjualan bersih eh, dari HPP di bagian anggaran penjualan. Lalu untuk mendapatkan ini kita di perputaran piutangnya harus mendapatkan angka 6. Jadi kita masukkan angka 6. Lalu untuk di sebelahnya perputaran piutang dari mana eh, dari laba bersih dibagi dengan 6. Lalu untuk hasilnya dari mana dari hasil perputaran piutang dikali dengan 2. Lalu untuk piutang awal tahunnya dari mana? Dari 2 dikali dengan rata-rata pengumpulan piutang dibagi dengan 3. Lalu untuk piutang akhir tahunnya dari mana? Dari 1 dikali dengan rata-rata pengumpulan piutang dibagi dengan 3. Lalu kita masukkan ke sini. Eh, Lalu untuk rata-rata piutangnya dari mana? Dari piutang awal tahun ditambah dengan piutang akhir tahun dibagi dengan 2. Hasilnya segini. Lalu 6 dari mana? Dari penjualan bersih dibagi dengan rata-rata piutang. Hasilnya 6. Lalu untuk rata-rata pengumpulan piutangnya eh, dari mana? Dari 365 hari dibagi dengan perputaran piutang. Baik, yang berikutnya eh, saya akan menjelaskan tentang anggaran piutang. Yang pertama ada asumsi piutang. Di sini ada presentasi penjualan tunai 40%, presentasi penjualan kredit 60%, pola penagihan kredit ada bulan penjualan 50%, 1 bulan setelah penjualan 35%, 2 bulan setelah penjualan 15%, dan piutang tak tertagih 0%. Sebelumnya di sini ada rencana penjualan. Untuk di sini kita masukkan segini dari mana? Dari HPP di bagian harga jual. Lalu untuk hasilnya dari mana? Dari rencana penjualan dikali dengan ini, hasilnya segini. Lalu ini kita masukkan ke sini dari bulan Januari sampai bulan Desember. Lalu untuk penjualan tunainya dari mana? Dari
Lalu untuk penjualan tunainya dari mana? Hasilnya segini dari mana? Dari total penjualan di bulan Januari dikali dengan 40%. Dan seterusnya. Dan untuk penjualan kreditnya dari mana? Dari total penjualan dikali dengan 60%. Segini hasilnya. Dan seterusnya sampai di bulan Desember. eh, Lalu untuk di bagian penerima piutangnya, untuk di bulan untuk penagihan untuk di penagihan 1 bulan setelah penjualannya, untuk penagihan apa bulan penjualannya, hasilnya segini. Dari mana? Dari penjualan kredit dikali dengan 50%. Sama dengan ini. Dan seterusnya sampai di bulan Desember. Lalu di sini penagihan di sini 1 bulan setelah bulan penjualan dan 2 bulan setelah penjualannya dikosongin ya, karena belum ada daftar penagihannya. Untuk di bulan Februari eh, ini dari mana? Dari penjualan kredit di bulan Januari dikali dengan 35%. Dan seterusnya. Lalu untuk di bulan Maret, dari mana? Dari penjualan kredit di bulan Januari dikali dengan 15%. Sampai di bulan Desember ya. Lalu di sini di total penerimaan piutangnya di sum dari penagihan 50% sampai ke penagihan M tambah 2 15% 2 bulan lalu. Lalu di enter. Dan seterusnya di sum. Lalu untuk saldo piutang akhir bulan dapatnya dari mana? Dari sini kita pindahkan ke bawah yang di bulan Januari. Terus yang di bulan Februarinya dari mana? Eh, dari total penerimaan piutang di bulan Januari ditambah eh, penjualan kredit di bulan Februari dikurangi total penerimaan piutang di bulan Februari dan seterusnya. Lalu di sini ini kita samkan semuanya. Begitupun dengan ini di sum.
Lalu untuk di Januari dan Februarinya, hasilnya segini. Dari mana untuk di Januarinya? Dari 35, dari dari penjualan kredit di bulan Desember dikali dengan 35%. Lalu eh, dari penjualan kredit di bulan Desember, di bulan November dikalikan dengan 15%. Lalu untuk di Februarinya, eh, dari penjualan, dari mana untuk Februarinya? Dari penjualan kredit di bulan Desember dikali dengan 15%.